Kondisinya kurang ini. Kondisinya kurang begini. Salah. Sampai lurus ke atas. Masa nih gitu? Langsung aja. Terus sekarang yang kiri diangkat seperti yang mana, Pak? Oh, nggak bisa, Pak. Baik. Coba semaksimal mungkin. Terus apa lagi, guys? Verbal. Tanyain waktu, tempat. Kan GMS dong. Iya kan masuk verbal. Oh, iya, coba. Ini saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Makanya ini pasiennya kurang briefing. Aduh. Kan nggak mau tuh penurunan kesadaran. Ya. Jadi pas awal itu kurang aja. Kayaknya pasiennya bohong. Ya, penurunan kesadaran. Kan tadi nggak bisa diajak komunikasi ya. Nah, jadi kalau tadi Andre tadi kan pertanyaannya pas awal. Oh, mata tadi kan bilang gimana? Bisa di makanya kalau saya bilang Alfian. Nah, dia kan bilangnya bisa dibuka matanya, Pak. Kalau saya bilang Alfian, padahal kan dia tulis kan. Kalau di mata ininya apa aja kategorinya? Bisa skornya di mata spontan. Kedua kalau ada rasa nyeri, Kalau diminta, bisa suara. kalau diminta, terus kalau ditekan sakit apa enggak? Terus Tidak respon. Oh iya, Ada nol, satu, kalau nol nggak ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau kamu datang ke pasien tuh lihat dulu buka mata apa enggak, ya kan? Terus pastikan dia memang benar-benar bisa, kan nggak buka mata tuh belum pasti penurunan kesadaran, bisa aja pasiennya tidur. Ya, tidur apa enggak itu kita pastikan dulu. Nah, jadi kalau begitu datang panggil suara dulu, Pak Alfian, Mas Alfian, nah gitu, dicek dulu. Kalau misalkan dia no respon, kamu pakai tepuan bahu. Mas Alfian, dilihat buka mata apa enggak. Misalnya buka matanya baru dikit ya. Ini kan udah masuk ada nyeri kan ya, udah mulai ada nyeri. Mulai nyerinya yang lebih keras lagi. Di mana aja bisa? Di sini. Terus mana lagi? punggung. Pasiennya suruh tenggorokan. Iya lah. Dijupit itu di sini. Oh, di sini. Yang dijupit di sini nggak apa-apa. Oh, di ujung jari. Di ujung jarinya ditekan itu nggak apa-apa. Sakit loh. Sakit kaget. Saya di sini. Ya, jadi di sini, sini atau di ujung jari. Ya. Mas ini paham? Nah, harusnya tadi briefingnya itu dia baru buka mata saat dirangsang nyeri. Malah ada omong-omongan ya. Jadi kalau pas dirangsang nyeri dia buka mata, jadi kan Pak, coba buka mata. Nah, jadi kan. Terus kan kamu ajukan pertanyaan yang lain toh. Namanya siapa? Misalnya kamu pastikan lagi dia ngeles apa enggak. Tadi kesini sama siapa untuk memastikan sama orientasi dulu deh. Ya, kalau misalkan dia nggak ada respon sama sekali, kita belum bisa memastikan. Misalkan dia ditekan dadanya, dia cuma mengerang. Berarti kalau mengerang berapa? 2. Berarti kan sekalian kalian periksa apa namanya, verbalnya toh. Nah, kan sambil ditekan. Sampai sini paham nggak? Kan kalau misalkan kalian periksa langsung ke pasien, itu saat kalian menekan nyeri kan respon pasien yang macam-macam, ada saya gitu, ada saya apa tuh, langsung kencang banyak. Nah itu kan kalian bisa lihat dengar toh verbalnya itu sampai mana, kalimat kah, meracau kah, mengerang kah. Ini konteksnya pasiennya penurunan kesadaran ya. Nanti kalau di ECM atau agak delirium beda lagi nanti pemeriksaannya. Ya, ada cuma dirangsang nyeri, cuma gitu tuh apa? Coba gitu tak kan ada mengerang 2. Kalau kata-kata Kalau nggak jelas gitu. 3. Kalau jelas 4. Kalau dia sesuai orientasi 5. Kalau nggak respon 1 ya. Itu sekalian kita ngecek verbal.
Nah, saat dirangsang nyeri, nggak cuma verbalnya pasien yang ada yang merespon. Maksud, kalau misalnya saya tekan beneran dan nyeri, kira-kira Alfian akan ngapain? Nah, pasti motoriknya juga gerak. Motorik di sini beda sama kekuatan yang nanti kalian akan pelajari di semester 5. Ya, beda. Kalau di sini kita lihat apakah pasien bisa mengikuti perintah atau enggak. Ya, kalau urutan, kalau pasiennya benar-benar penuh kesadaran ya, matanya dibuka cuma kalau melek, masa kalian masih mau paksa tanya-tanya, kan ya nggak ada respon sama sekali kan dari pasiennya. Dan itu dan itu sering banget pas kalian OSCE kayak gitu. Kasusnya pasiennya memang udah penuh kesadaran, masih ditanyain terus, kan pasiennya diem aja gitu loh ya. Jadi lebih fleksibel, nggak harus letter luck sama itu, tapi sesuai sama kasus yang nanti diminta. Kalau pasiennya E4, E5, E6 oke lah, orientasi jalan terus kalian tanyakan. Tapi kalau pasiennya E3, V2, M5, E2, V2, M5 ya ada penurunan kesadaran, kan angel di kalian mau tanyakan orientasi. Kadang kita bikin soalnya yang tahun-tahun sebelumnya, yang semester 2 itu kita jebak penurunan kesadarannya nggak terlalu rendah banget, dan itu masih ditanyakan terus orientasinya, padahal pasiennya diem aja gitu loh, kan nggak sesuai. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau yang motorik bukan kekuatannya yang dinilai, tapi dia mau mengikuti perintah apa enggak. Paling besar berapa nilainya? Scoringnya? 6 itu berarti bisa angkat tangan. Kalau pasiennya masih 456 ya, atau 455 lah ya, Pak coba angkat tangannya, bisa enggak Pak? Itu masih nggak apa-apa. Cuma kalau dia udah kayaknya 2, verbalnya cuma 2, verbal 2 masih bisa angkat tangan, mungkin masih bisa ya, cuma nggak terlalu connect banget, itu masih bisa juga gitu loh dia. Kalian coba nggak apa-apa Pak, coba angkat tangannya misalnya gitu ya, setelah dia buka mata, Pak coba angkat tangannya, bisa nggak? Oh misalkan masih bisa. Terus apa namanya, habis disuruh apa lagi? Dirangsang nyeri. Kalau kita rangsang nyeri pasiennya masih bisa nepis berapa? 5. Kalau dirangsang nyeri kelompok Reaksi menghindar. jadi cuma mau menghindar tok. Jadi misalkan dirangsang gini dia cuma gerak gitu tok. Jadi kan kalau rangsang nyeri itu nggak cuma di satu tempat, kalian coba juga di tempat lain. Misalkan di sini sampai sini tuh dia nyampe ke atas nggak menghalaunya. Kalau nyampe ke atas berarti 5. Kalau dia cuma gerak tok tangannya berarti 4. Paham? Kecepatan? Nah, 3. Reaksi fleksi sendi siku. Kalau dikasih nyeri dia reaksinya fleksi sendi siku sama pergelangan tangan. Terus kalau yang 2 berarti ekstensi. Kalau 1 sama sekali nggak ada respon. Nah, saat kalian rangsang nyeri tadi, kalian kan lihat toh, selain pasiennya mengerang, pasti itu udah jadi satu kesatuan. Kalau kalian periksa pasien asli loh, kalian pasien asli, kalian pasti kan beri rangsang nyerinya beneran kan? Kalian rangsang ini, pasti pasiennya akan mengeluarkan suara, entah itu erangan, entah itu kata-kata, entah itu kalimat panjang. Sama tangan ini pasti gerak, walaupun ekstremitas kirinya lemah, yang sebelah kanan kan kalian masih bisa amati toh. Nah kadang yang jadi jebakan juga, sebelah sananya lemah, pas disuruh gerakan, Pak gerakan tangan kanan, Pak gerak tangan kiri Pak, dia diem aja, dianggapnya itu nggak gerak. Padahal kan kita di sini bukan ukur kekuatan motorik, kita cuma ukur kesadarannya si pasien, dia bisa ngikut perintah apa enggak, yang tadi tak bilang pas di awal tadi. Paham ya? Oke? Jadi kalau pada pasiennya ini, kalau dirangsang nyeri pasiennya baru buka mata, terus verbalnya pasiennya saat dirangsang nyeri mengerang, dan motoriknya saat dirangsang nyeri dia masih bisa menghalau nyerinya, melokalisasi nyeri, berarti PCS-nya berapa? Berapa? PCS-nya berapa? E2 dirangsang nyeri.
Saat dirangsang nyeri, baru membuka mata pasiennya. Dari awal nih, PCS kan kita laporannya dari awal. I berapa? Berarti E2 gitu. E2, V2, V2, M5. Sampai sini paham, ada pertanyaan? Apa? Maksudnya beda? Dihitungnya tangannya gerak juga enggak? Karena kan kalau orang normal, mesti orang walaupun dia penurunan kesadaran, kalau dia dirangsang nyeri, pasti dia sebenarnya tuh akan menghalang, menyingkirkan atau apa stimulasi nyerinya tuh. Entah itu misalkan tak tusuk ini pasti kan dia minggir tuh. Atau tangannya giniin nepis rangsang nyerinya kan. Nah dilihat kalau misalkan yang gerak cuma kaki, tangannya ini tuh ada paresa apa enggak? Kan kalau ada paresa juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya kan? Nah itu diolahnya bisa motoriknya 4 bisa. Kalau tangannya masih bisa gerak dan nyampe 5 bisa masuk juga. Jadi antara 4 sama 5 itu tipis bedanya. Tergantung dia ekstremitasnya itu ada paresa apa enggak, ada kelemahan apa enggak. Kalau misalnya dia cedera servikal dan pasiennya nggak sadar, nah saat digerakkan gini kan, misalnya pasiennya di gini, Pak, dia buka mata, kan dia cedera servikal toh, ya. Pak, tangannya bisa digerakkan, Pak. Dia berusaha untuk gerak, cuma karena cedera servikal kan kasusnya tetraparesa toh. Pasiennya juga bisa bicara. Apakah itu kita bilang E4, V5, M6 enggak? Jangan cuma terpatok di tangan sama kaki. Intinya pasiennya bisa ikuti perintah. Pasiennya buka mata, kita ajak ngomong bisa. Pasiennya ngomong lancar. Pak, kalau dengar saya, coba kedipkan matanya. Ikuti perintah enggak? Berarti motoriknya masih berapa? Masih CM, tapi dia ada tetraparesa, nggak bisa digerakkan. Nah itu nanti kalian periksanya pakai motoriknya kekuatan yang nanti yang semester 5. Sampai sini paham nggak bedanya? Paham ya? Jadi pasiennya nggak bisa gerak semua bukan berarti motoriknya 1. Paham? Nah nanti ada kasus-kasus juga, ada namanya afasia. Kalau afasia itu pasiennya CM, buka mata, motoriknya bisa gerak sesuai perintah kita, tapi verbalnya dia nggak bisa ngomong, padahal dia paham. Kita nulisnya VX E4, VX M6. Itu kasusnya beda lagi, itu ada afasia di situ. Ya, sekarang kalian belajarnya itu dulu aja. Dibaca lagi, nanti pas responsi kita coba lagi. Kan ini waktunya apa? Jam berapa? Yuk. Ada pertanyaan dulu nggak, Dek? Saya masih belum Mana? boleh. Motorik 3, 4, 5. Yang apa? Motorik 3, 4, 5 itu bedanya. Ya. Jadi kalau 3 itu kan katanya fleksi, Ya. ya kan? Jadi saat kita rangsang nyeri di sini atau di mata, dia fleksi sini. Nah, fleksi kanan kirinya. Walaupun dia paresa, dia akan secara otomatis gerak ke atas. Walaupun nanti dia nggak akan semaksimal ini. Misalkan cuma segini. Fleksi maksimal. Waktu dirangsang nyeri dia fleksi maksimal. Itu 3. Kalau 2 dia gini bentuknya. Waktu dirangsang nyeri, nah ini. Ini 2. Ini udah jelek kondisinya kalau udah kayak gini. Hampir ke koma kan, S1, T1, N1 kan. Sekian ya. Ya tadi berapa tadi? 2. Terus tadi kamu bingungnya apa? 4. Kalau 4 itu menghindar deh, pokoknya menghindar aja. Misalkan di sini dia di tangannya gerak, kakinya gerak, semua gerak, tapi nggak ada yang mengarah ke lokasi nyerinya. Misalkan tak rangsang di sini ya. Kan ini kan dekat, maksudnya dia masih bisa gerak kan.
Nah ini dia masih bisa menghalau tangan saya. Ini kan kemungkinan 5, tapi kan saya bilang jangan diperiksa di satu tempat toh. Periksa juga di sini. Nah dilihat gerakan tangannya ini dia nyampe ke tangan saya apa enggak. Kalau dia cuma pokoknya gerak gak beraturan kan, maksudnya paham. Berarti 3 tipis 4 sama 3. Kalau yang 3 gini terus nggak bisa. Kalau 3 gini kenceng itu loh, dia nggak ada menghindar, cuma gerak aja. 3 itu jarang, paling 4, 5, 2 atau sama sekali nggak gerak. Kalau 4 itu Kalau nanti kalian periksa pasien itu 3 itu jarang banget keluar, paling 1 nggak ada reaksi sama sekali, 2, 4, 5 atau ya 6 bisa mengikuti perintah. Sampai sini paham? Ya, ingat jangan terpatok di ekstremitas. Selain ekstremitas kayak kedipan mata, ya kan ada beberapa pasien yang memang dia nggak bisa menggerakkan sama sekali. Itu juga udah bisa dihitung dia CM 4, 5, 6. Tapi kan nanti pasti ada catatan tentang motoriknya tetraparese. Tetraparesenya kekuatannya 0 misalkan atau 1. Jadi benar-benar nggak bisa gerak semuanya. Kalau sudah di cervical kan tetraparese. Ada pertanyaan? Misalkan pasiennya nggak bisa, Pak, ini bahunya dia kan bisa, dia ingat gini-gini tuh, ya itu 6, ya, jangan terlalu kaku, terlalu sama yang di modul. Yang di modul kan memang cara pemeriksaan yang baik. Cuma nanti kalau kalian ke pasien bingung kalian begitu dapat pasien-pasien yang case khusus, atau pasiennya pakai ventilator, matanya bisa buka, dia bisa mengikuti perintah. Nah, kan verbalnya ditulisnya VET, pasiennya dalam intubasi endotracheal. Itu ini kalau ekstremitasnya diagram respon, kalau kita cek lagi kayak kedipan yang tadi itu boleh. Berarti kok kayak itu motoriknya tetap 6. Motorik di GCS loh ya, bukan kekuatan loh ya, jangan dicampurin. GCS ya GCS, kekuatan ya kekuatan. Kalau dilelah GCS-nya E4, V5, M6 dan kuat semua ya alhamdulillah rasanya sehat ya. Tapi kalau GCS-nya kan M6 itu bisa macam-macam gitu loh deh. Bisa kaki sama tangan kuat semua, bisa tangan kanannya aja yang gerak, yang kiri nggak gerak, atau malah bisa keempat ekstremitas itu nggak gerak semua. Tapi pasiennya CM kan kalian tahu kompas mentis kan, kesadarannya awas semuanya ada gitu loh. Beda lagi pasiennya CM tapi delirium bisa juga. CM kompas mentis cuma kualitasnya nggak full, pasiennya delirium. Kan sekarang kalau GCS itu kan kuantitasnya kan berarti ada yang bisa dihitung. Nah kalau kualitas kayak koma, delirium itu kan istilahnya apa ya, nggak bisa dikira-kira, cuma bisa dikira-kira kan pasiennya itu delirium atau koma atau apatis, pokoknya yang menang gue apatis gitu loh. Cuma kan nggak bisa dihitung kuantitasnya kan, kuantitas yang hitungnya pakai Glasgow koma. Oke. Sampai sini paham? Bingung? Masih ada waktu nggak? Masih ada. pakai gaun. Tampilan nggak ada. Terus pakai gaun. Ada pertanyaan nggak? Mau coba lagi? Apa mau main alasan sekalian biar ada gambaran? Nanti jadi kalian tinggal ngulangi sendiri. Pertemuan depan kita tinggal nyoba aja. Iya. Main alasan aja ya. Karena ini kasusnya infeksi, jadi kita bisa cek main alasan. Siapa yang mencoba? Mungkin ada.